Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanpa sadar manusia hanya hidup melakukan kegiatan apa yang dia mau, namun seringkali menyampingkan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas-jelas bisa menjadi penolong di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, selagi diberi nikmat sehat, sangat dianjurkan untuk segera bertaubat selagi ada waktu. Di antara kalian mungkin banyak yang tidak tahu, ternyata malaikat pencabut nyawa yang tak lain merupakan malaikat Israel mengintip manusia sebanyak 70 kali dalam sehari, yang berarti 21 menit sekali dalam sehari. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika maut datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak ketawa. Maka berkata malaikat maut, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak ketawa." Mengetahui hal tersebut pastinya langsung membuat kita merasa ketakutan. Hal itu justru bagus bagi kita. Ini berarti kita sadar bahwa kapanpun dan dimanapun nyawa kita memang bisa dicabut oleh malaikat maut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita bisa segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingat bahwa segala yang hidup di bumi pasti ada waktunya untuk meninggalkan kehidupan di dunia. Makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang pernah tahu kapan dirinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bisa dipastikan datang, namun kematian tidak bisa diprediksi ataupun diundur dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya." Quran Surah An-Nahl ayat 61. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui dengan detail." Quran Surah Al-Luqman ayat 34. Jika Allah menegaskan bahwa manusia tidak bisa mengetahui tempat kematiannya, maka jelas manusia akan lebih tidak mengetahui berkaitan dengan waktu kematiannya. Sebagai umat Islam, kita memang diharuskan percaya akan datang hari kiamat. Namun seiring berjalannya waktu, kiamat yang diperkirakan masih sangat lama, tapi kemungkinan bisa terjadi dalam waktu dekat. Hal ini dibuktikan sejumlah kasus yang terjadi di seluruh pelosok dunia, seperti terjadinya perang saudara yang berkepanjangan, banyak manusia yang melenceng, seringkali terjadinya bencana, dan masih banyak lagi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.
Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Kiamat yang ditakuti banyak orang akan segera terjadi. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, segalanya akan terjadi dan berjalan lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi. Quran Surah Ar-Rum ayat 57. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan-keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surah Hud ayat 3. Tidak ada yang bisa menjamin jika kita meninggal nanti, kita dipastikan menjadi penghuni surga, walaupun orang tersebut rajin melakukan amal kebaikan semasa hidup. Belum tentu bisa menghuni surga kecuali atas izin Allah. Yang rajin beribadah saja belum bisa terjamin surga, apalagi bagi umatnya yang sering membangkang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Maka barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 39. Taubat bukan hanya merupakan keinginan hati manusia saja, melainkan juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah pernah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Percayalah, bertaubat tidak membuat kehidupan dunia maupun akhirat kita celaka, karena Allah justru sangat mencintai umatnya yang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sahabat beriman, jangankan manusia biasa, Nabi pun salah satunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.